wa sahlan di channel Keluarga Jana bersama Bunda Al dan Baby Fatima. Dan kali kita akan belajar. Oke, kita belajar apa, Dek? Bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ahlan wa sahlan bihudurikum fi barnamij Keluarga Jana. Tayyib ya ayyuhal asdiqa wa ya ayyuhal ashab wa ya ayyuhat talamin. في هذه الفرصة إن شاء الله بunda Al سأقدم لكم تعلم في اللغة العربية عن النحو في كتاب الجرمية ya. Baiklah, kepada sahabat Keluarga Jana semuanya, kepada teman-teman semuanya, kepada para mahasiswa, kepada para murid Bunda Al, selamat datang di Keluarga Jana. Bunda ucapkan, dan semoga pertemuan kita atau pembahasan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab dalam kaidah atau tata bahasa yang ada di buku Jurumiyah ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah memberikan kita nikmat, keberkahan dan kebahagiaan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dengan kondisi daring atau via online seperti ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baiklah, pembelajaran kita kali ini berjudul kalam. Pembahasan kalam itu berada di bab 1 dalam kitab Al-Jurumiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal labdul murakkabul mufidu bil wad'i ya. Jadi kalam ialah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Jadi dalam bahasa Arab, dalam kaidah nahwu dan dalam kitab Al-Jurumiyah ini, kalam itu adalah lafaz, murakkab, kemudian mufid, kemudian wad ya. Nah, yang pertama yaitu lafaz. Lafaz itu artinya ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi kalau misalnya kita ngomong nah itu lafaz enggak ya? Atau mungkin misalnya bunyi ayam berkokok, kukuruyuk gitu ya. Atau misalnya bunyi kucing ew. Nah, itu kan bukan bagian dari huruf hijaiyah, jadi itu bukan merupakan lafaz. Nah, yang merupakan lafaz itu adalah yang ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah ya. Misalnya seperti kitabun ya, majlisun, madrasatun, ummun ya, al-arabiyah, qalamun, masjidun dan lain sebagainya. Nah, itu syarat kalam yang pertama.
Jadi suatu kata bisa suatu ucapan yang bisa dikatakan kalam itu adalah yang pertama dia lafaz, ya. Lafaz itu artinya tadi ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu murakkab. Murakkab itu artinya tersusun, tertata, ya. Yaitu ucapan yang tersusun atas dua kalimah atau lebih. Kalimah, ingat, dalam bahasa Arab kalimah itu artinya kata, ya teman-teman. Sedangkan kalimat sendiri dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya adalah jumlah. Itu jumlatun, ya. Jadi murakkab itu adalah ucapan yang tersusun atas dua kata atau lebih. Jadi bisa dikatakan kalam adalah dia tersusun. Misalnya Zaidun qaimun, ya, Zaid berdiri. Allahu akbar, Allah maha besar, ya. Kemudian subhanallah, maha suci Allah, ya. Nah, semuanya itu adalah apa? Disebut murakkab, dia tersusun, ya. Tidak beracak dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga adalah mufid. Mufid itu artinya bermakna. Jadi suatu kalam itu dia bermakna. Selain tadi dia berlafaz, kemudian dia tersusun, ya. Kemudian dia harus bermakna. Bermakna di sini yaitu ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas dan mengerti atas apa yang diucapkan, ya. Jadi mufid tadi yaitu, kita ulang lagi, ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas dan mengerti atau paham atas apa yang diucapkan. Misalnya begini, Zaidun jalisun, ya. Zaidun duduk. Kita paham kan mendengarkannya? Tapi ketika misalnya kita mendengar jalisun saja atau qaimun saja, kita sudah terbayang sih, oh duduk, oh berdiri, tapi belum jelas, maksudnya belum begitu bermakna siapa yang duduk, siapa yang berdiri, gitu ya teman-teman, ya. Atau misalnya kita mengungkapkan in qama Zaidun, ketika Zaidun berdiri, apa itu maksudnya, gitu kan, apa itu maknanya, gitu ya. Nah, jadi lafaz itu harus mufid, dia bermakna. Jadi misalnya gini, in qama Zaidun kumtu, ketika Zaid berdiri maka aku berdiri, gitu ya. Jadi nah itu bermakna teman-teman, itu termasuk lafaz itu. Karena mohon maaf teman-teman, itu bukan lafaz ya, tapi termasuk kalam. Nah, sudah bermakna dan bisa dimengerti dan kita paham atas apa yang disebut, yang diucapkan tadi, begitu ya. Jadi ketika sesuatu yang terdengar janggal perkataan tersebut dan kita tidak dapat memahami maksudnya, maka dia tidak termasuk mufid, ya. Atau tidak termasuk maksud kata tersebut tidak termasuk mufid atau tidak bermakna, teman-teman, ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu wado'. Wado' itu artinya menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna atau pengertian, ya. Dan pembicaraannya disengaja serta dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab ilmu nahwu ini membahas kaidah bahasa Arab. Jadi pembicaraan orang yang mengigau walaupun berbahasa Arab atau bukan tidak termasuk wado' menurut ahli ilmu nahwu, teman-teman. Jadi walaupun ada orang yang lagi tidur misalnya mengigau, ya, mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Arab, itu tidak termasuk wado' karena dia tidak disengaja dan memang itu bukan bukan dari dirinya untuk berbicara, emang karena igauannya, begitu ya teman-teman, ya. Wado' ini bisa diartikan disengaja, gitu ya, disengaja diucapkan dan dia bisa dipahami tadi, gitu ya, oleh orang yang mendengarkannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa 4 syarat kalam adalah yang pertama
yaitu lafaz, kemudian murokab tersusun, yang ketiga adalah mufid bermakna, dan kemudian yang keempat adalah wadha' atau disengaja. Ya. Itu adalah 4 syarat kalam. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Lanjut ke pembahasan kedua dalam bab kalam ya. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian kalam. Pembagian kalam yaitu waqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ya. Kalam terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, isim. Kalimah atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Jadi dengan kata lain, isim itu bisa kita sebut sebagai kata benda, teman-teman ya. Kata benda. Misalnya, contohnya Zaidun, kitabun, ana, nahnu, majlisun, masjidun, faslun, madrasatun, qalamun, babun, ya, hatifun, khizanatun, kurosatun, wa ghairuha, dan lain-lainnya. Jadi isim itu adalah kata benda dan dia tidak disertai pengertian zaman atau tidak terikat waktu, teman-teman, kata isim ini, kata benda ini ya. Nah, kemudian itu isim tadi ya. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu adalah kalimah atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman atau waktu. Jadi dengan kata lain, fi'il itu ialah bisa disebut dengan kata kerja ya. Dan dia disertai dengan waktu, maksud ketentuan waktunya gitu ya teman-teman ya. Misalnya kataba. Kataba itu adalah fi'il madi yang artinya telah menulis, jadi masa lampau atau masa lalu. In Englishnya past tense gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yaktubu. Yaktubu ini artinya sedang menulis, untuk sekarang atau bisa juga untuk yang akan datang. Jadi fi'il itu intinya adalah kata kerja, teman-teman ya. Fi'il itu kata kerja. Kemudian contoh lagi akala, telah makan. Yakulu, sedang makan. Nah, yang kita lakukan sekarang, darosa, telah belajar. Yadrusu, sedang belajar. Ta'allama, telah belajar. Yata'allamu, sedang belajar ya. Jalasa, telah duduk. Yajlisu, sedang duduk ya. Nah, perlu teman-teman ketahui dan para mahasiswa ketahui bahwa masa itu kalau dalam kaidah nahwu itu ada menjadi 3, terbagi menjadi 3. Masa yang telah lalu atau madi, kemudian sekarang, masa sekarang itu hal atau yang sedang berlangsung itu hal, kemudian masa yang akan datang ya, yang akan datang itu mustaqbal namanya ya. Jadi fi'il itu kata kerja. Nah, nanti juga akan kita bahas ke depannya. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, teman-teman ya. Nah, lanjut tadi pembagian kalam, isim, fi'il, huruf. Sekarang huruf ialah kalimah atau kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimah lainnya. Misalnya gini teman-teman, huruf ilah. Ilah itu artinya ke ya. Kalau ilato gitu ya, ilah saja nih yang kita tulis, orang membacanya ilah, ke mana ya, ke apa ya, terus siapa yang ke-nya ya gitu ya. Jadi huruf ini
ketika dia bisa bermakna itu harus digabungkan dengan kata yang lainnya, teman-teman. Misal, ana adhabu ilal fasli, saya pergi ke kelas, gitu ya. Nah, dia ilanya tadi ketika sendiri ke doang, ketika digabung dengan ana azhabu kemudian fasli, jadi lebih bermakna dan bisa kita pahami, teman-teman. Oh, saya pergi ke kelas, gitu ya, gitu. Mohon maaf, ini agak tadi ada terdengar ribut ya, karena biasalah anak-anak bunda. Oke, kita lanjutkan. Jadi maksudnya kalimat atau kata itu dapat menunjukkan makna apabila dirangkaikan dengan kalimat yang lainnya, tidak dapat berdiri sendiri. Contoh huruf itu misalnya min, ya teman-teman. Kemudian ila tadi, kemudian kaifa bagaimana, kemudian la, kemudian an tentang, amma yatasaalun, terserah anak bait pertama tentang apa yang mereka persoalkan, yang mereka saling pertanyakan, gitu ya. An kemasukan ma jadi amma, ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu huruf, artinya dengan, teman-teman ya. Nah, jadi pembagian kalam dalam bahasa Arab itu bisa kita simpulkan adalah, atau bisa dikatakan sebagai pembagian kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3, ya. Yang pertama adalah isim, kemudian fi'il, kemudian huruf, teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, para mahasiswa semua, ketika membaca Al-Quran, ketika membaca hadis, ketika kita mengucapkan lafaz berbahasa Arab dalam sholat, kemudian ketika membuka kitab-kitab berbahasa Arab, belajar kitab-kitab yang berbahasa Arab atau buku-buku yang berbahasa Arab, semua kata-kata di situ tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah hanya 3 kata tersebut, teman-teman. Kalau dia nggak isim, berarti dia bisa fi'il atau huruf. Kalau nggak dia huruf, berarti dia fi'il. Kalau nggak dia huruf, berarti isim atau fi'il. Jadi hanya 3 itu saja pembagiannya dalam kaidah nahwu bahasa Arab, teman-teman. Jadi ada isim, fi'il, sama huruf. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Semoga mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, bi itu apa ya? Teman-teman yang sudah paham pasti menjawab bi adalah huruf. Ismi, isim, Allah, isim, Ar-Rahman, isim, Ar-Rahim, isim, ya. Dan banyak lagi ayat Al-Quran lainnya, 30 juz, semuanya itu antara isim, fi'il, dan huruf, kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Begitu juga dalam hadis ya, begitu juga dalam kitab-kitab berbahasa Arab lainnya. Oke, Bunda Al cukup sampai di sini dulu pembelajarannya. Jadi bab kalam ini kita telah membahas 4 syarat kalam dengan pembagian kalam atau kalimah. 4 syarat kalam tadi adalah lafaz, kemudian murakkab, kemudian mufid, kemudian wadha. Nah, pembagian kalimah atau kata dalam bahasa Arab ada 3 tadi, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Baiklah, Bunda Al cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bunda Al berharap semoga berkah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Bunda Al mohon maaf. Oh ya, untuk para mahasiswa Bunda Al jangan lupa absen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe juga channel Bunda Al, channel Keluarga Jannah yang belum subscribe. Karena subscribe itu sangat bermanfaat bagi yang punya channel, teman-teman.
Karena subscribe itu juga gratis. Jadi jangan khawatir, subscribe tidak berbayar ya teman-teman. Jadi gratis subscribe itu. Baiklah, sekali lagi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Illahuna awalan dirasatuna wa la'allallahu yantafi'u bihadhihi dirasah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada pembelajaran kita pada kali ini. Ilal liqa fi fursatil ukhra. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, kesempatan yang lain. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wa al'afu minkum. Dan I'm sorry atau minta maaf kepada semuanya. Kurang lebihnya. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.